Silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuk dalam khotbah pembinaan yang keempat. Dan hari ini kita belajar kalimat dari pengakuan iman rasuli yang berbunyi, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dan saya berikan tema hari ini, yaitu siapa yang bertanggung jawab atas kematian Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu film The Passion of Christ itu mulai ditayangkan di seluruh Amerika dan di seluruh Eropa. Dalam waktu 2 minggu, itu film itu menjadi sangat laris, menjadi bestseller. Di mana setiap bioskop di seluruh Eropa, di Amerika menayangkan film The Passion of Christ. Setelah itu, 2 minggu kemudian ada reaksi yang sangat keras dari orang-orang Yahudi di Amerika dan di Eropa. Karena mereka merasa disudutkan. Mereka merasa dipojokkan. Karena seolah-olah film itu ingin mengatakan bahwa orang Yahudi lah yang menyalibkan dan yang menghukum mati Tuhan Yesus. Dan orang Yahudi mengatakan, rabi-rabi mengatakan, bukan mereka. Bukan mereka yang menyalibkan Yesus. Bukan mereka yang menghukum mati Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, jikalau bukan orang Yahudi yang menghukum mati Tuhan Yesus, lalu pertanyaannya adalah, siapakah yang menghukum mati Tuhan Yesus? Siapakah yang bertanggung jawab atas kematian Tuhan Yesus Kristus? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pengakuan iman rasuli memberitahukan kepada kita dengan sebuah ungkapan, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Siapakah yang bertanggung jawab atas kematian Yesus? Siapakah yang menghukum mati atas Tuhan Yesus? Jawabannya itu bisa dibagi 2 bagian. Pertama, secara historis, secara fakta sejarah. Dan kedua, secara rohani. Secara historis, ada 3 kelompok, ada 3 orang yang bertanggung jawab atas kematian Yesus Kristus. Dan secara rohani, kita juga melihat ada 3 pribadi, 3 pihak yang bertanggung jawab atas kematian Yesus Kristus. Sekarang kita melihat bagian pertama, secara historis. Siapakah yang bertanggung jawab atas kematian Yesus di atas kayu salib? Yang pertama, yaitu Pontius Pilatus. Pontius Pilatus. Bapak Ibu Saudara, pengakuan iman rasuli ini beralih dari kalimat tentang kelahiran Yesus melalui anak darah Maria, langsung loncat ke kematian Tuhan Yesus. Dari kelahiran sampai ke kematian. Pengakuan iman rasuli ini tidak menyinggung sama sekali tentang Yesus mengajar, Yesus melakukan mujizat, Yesus menyembuhkan, Yesus membangkitkan orang mati. Tidak. Langsung beralih dari peristiwa kelahiran Yesus melalui anak darah Maria, langsung loncat kepada kematian Yesus di atas kayu salib. Pertanyaannya adalah, apa maksud dari pengakuan iman rasuli melakukan demikian? Maksudnya adalah pengakuan iman rasuli ingin memberitahukan kepada kita bahwa Yesus lahir untuk mati. Pengakuan iman rasuli tidak menyinggung segala pengajaran Tuhan, mujizat Tuhan. Tapi langsung bicara tentang kematian Tuhan. Karena ingin mengingatkan kita bahwa Yesus datang, Yesus lahir untuk mati. Pengakuan iman rasuli ini mengatakan apa? Menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Yesus menderita. Itu adalah kalimat untuk menggambarkan, merangkum peristiwa dari kelahiran sampai kepada kematian Tuhan. Bahwa Yesus datang untuk mati bagi kita di atas kayu salib. Nabi Yesaya menggambarkan dan menubuatkan kehidupan Yesus demikian dikatakan. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ketika ia lahir, Herodes berusaha untuk membunuhnya. Semua anak berusia 3 tahun ke bawah dibantai di daerah Bethlehem, Yehuda. Ketika Yesus mulai melayani, orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang sekampungnya menentang dia, bahkan ingin mendorong dia untuk jatuh ke jurang.
Ketika Yesus melayani sekian lama di akhir hidupnya, dia dikhianati oleh salah satu murid yang selama 3 tahun bersama-sama dengan dia, yaitu Yudas Iskariot. Di saat terakhir ketika Yesus diadili di hadapan mahkamah agama Yahudi, seorang murid yang begitu dekat, begitu dicintainya, yaitu Petrus, menyangkal Yesus selama sebanyak 3 kali. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, penderitaan Yesus itu bukan di atas kayu salib. Tetapi penderitaanlah yang telah memimpin Yesus ke kayu salib. Puncak penderitaan Yesus bukan di salib, saudara. Tetapi sepanjang hidup, sepanjang pelayanannya dia menderita. Dan penderitaan itulah yang memimpin dia ke kayu salib. Bapak Ibu Saudara, mengapa nama Pilatus disebutkan dalam pengakuan iman rasuli? Dalam pengakuan iman rasuli, hanya ada satu orang yang namanya disebut. Dan orang itu namanya ada Pilatus, Pontius Pilatus. Pertanyaannya adalah, kenapa nama Pilatus disebutkan? Kenapa nama lain nggak disebut? Imam besar Kayafas, imam besar Hanas, Raja Herodes, Yudas Iskariot, tentara yang menyalibkan Yesus. Orang banyak berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa semua nama itu tidak disebut? Kenapa hanya Pontius Pilatus yang namanya disebut di dalam pengakuan iman? Bapak Ibu Saudara, jawabannya kita ketemukan ketika Yesus diadili di hadapan Pilatus. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat ke-10 dicatat demikian. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Saudara, ketika Yesus dibawa ke hadapan Pilatus oleh orang-orang Farisi, dibawa ke hadapan Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya. Berulang kali Pilatus bertanya kepada Yesus, tapi Alkitab mengatakan apa? Yesus diam 1000 bahasa. Yesus tidak menjawab apapun pertanyaan dari Pilatus. Sampai Pilatus heran. Kemudian setelah heran, dia menjadi kesel. Ketika dia kesel, dia ngomong ke Yesus apa? Dia tanya Yesus, tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau? Dan aku juga berkuasa untuk menyalibkan engkau. Perkataan dari Pilatus ini bukan sedang membanggakan diri. Atau bukan ungkapan omong besar. Tapi melainkan sebuah fakta. Pilatus itu adalah wakil dari pemerintah Roma untuk memerintah di Yudea pada waktu itu. Ingat, waktu itu Palestina, bangsa Israel dijajah oleh Roma. Dan Roma menempatkan seorang wali kota, yaitu Pilatus, untuk memerintah. Dan hanya Pilatus yang punya hak untuk menjatuhkan hukuman mati. Hanya Pilatus yang punya hak untuk menjatuhkan hukuman mati. Sekalipun pemimpin agama Yahudi, orang-orang Yahudi begitu kepengen menyalibkan, menghukum mati Tuhan Yesus, mereka tidak punya hak. Karena yang berhak untuk menjatuhkan hukuman mati adalah pemerintah Roma. Dan dalam hal ini wakilnya adalah Pontius Pilatus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya Pilatuslah yang bertanggung jawab atas kematian Tuhan Yesus. Memang orang Yahudi, pemimpin agama Yahudi yang mengarahkan pistol ke Tuhan Yesus. Tetapi yang menarik pelatuknya, yang melakukan eksekusi itu adalah Pontius Pilatus. Karena dialah satu-satunya orang yang berhak untuk menjalankan atau memutuskan hukuman mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selain itu, Pilatus tahu bahwa Yesus itu sebetulnya tidak bersalah dan tidak layak untuk dihukum mati. Tetapi karena dia takut kepada orang banyak, dia akhirnya menyerah dan dia menyerahkan Yesus untuk dihukum mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, mengapa pengakuan iman rasuli menyebut nama Pilatus? Mengapa pengakuan iman rasuli menyebut nama Pilatus? Namanya disebut karena Pilatus telah melakukan sebuah kesalahan yang paling besar di dalam hidupnya. Yaitu dia telah memutuskan sebuah hukuman mati, hukuman yang sangat kejam
pada waktu itu kepada seseorang yang sebetulnya dalam hati yang paling dalam dia tahu Yesus tidak bersalah. Kenapa nama Pilatus disebutkan di dalam pengakuan iman rasuli? Alasan pertama, karena ialah yang memutuskan hukuman mati atas Tuhan Yesus. Mati di atas kayu salib. Kedua, nama Pilatus disebutkan di dalam pengakuan iman rasuli ini untuk membuktikan bahwa kematian Yesus Kristus adalah fakta dalam sejarah. Karena Pilatus adalah pelaku sejarah. Dia adalah pemimpin Roma pada waktu itu di Israel. Jadi kematian Yesus itu adalah fakta sejarah. Itu sebabnya dikatakan, ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dan di dalam sejarah nama Pilatus memang ada pada waktu itu. Pada abad pertama. Sama halnya dengan mengatakan, saya masih tinggal di Jakarta waktu Ahok atau Basuki Cahayapurnama menjadi gubernurnya. Itu fakta sejarah. Saya tinggal di Jakarta waktu Ahok masih jadi gubernur. Kenapa Ahok disebutkan? Untuk membuktikan bahwa saya tinggal di Jakarta, ada bukti sejarahnya. Yaitu waktu itu yang memerintah, yang menjadi pemimpin adalah Ahok Basuki Cahayapurnama. Begitu juga kematian Yesus. Yesus menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Menyatakan kematian Yesus itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Jadi saudara, siapa yang bertanggung jawab atas kematian Tuhan Yesus? Yang pertama, Pontius Pilatus. Tetapi apakah cuma dia saja? Tidak, saudara. Yang kedua, imam besar Hanas dan imam besar Kayafas. Dua orang ini juga bertanggung jawab atas kematian Tuhan Yesus. Hanas adalah imam besar pada waktu itu. Dan sebetulnya Hanas itu sudah pensiun. Yang menjadi imam besar adalah menantunya Kayafas. Tetapi Hanas ini memang gila kuasa. Post power syndrome. Sudah seharusnya turun, tidak mau turun, masih ingin berkuasa. Dan pengaruhnya memang besar. Itu sebabnya ketika kita membaca kisah pengadilan Tuhan Yesus, kita melihat betapa dominannya peran dari Hanas ini, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Hanas dan Kayafas adalah dua tokoh terpenting di dalam proses pengadilan Tuhan Yesus yang penuh dengan rekayasa. Ada banyak prosedur yang dilanggar waktu Yesus diadili. Contoh pertama, timingnya. Pemerintah Roma dengan sangat jelas, pengadilan tidak boleh dilakukan pada malam hari. Tapi Yesus diadili pada tengah malam. Dan mereka ketika mengadili Tuhan Yesus, mereka juga memanggil banyak saksi-saksi palsu untuk mendiskreditkan, untuk menuduh Yesus. Dan dengan segala macam tipu muslihatnya, akhirnya mereka mengambil sebuah kesimpulan. Yesus telah melanggar, menghujat Allah. Yesus harus dijatuhkan hukuman mati. Dan besok paginya mereka menyerahkan Yesus ke Pilatus, supaya Pilatus yang memutuskan hukuman mati atas Tuhan Yesus. Sebuah pengadilan yang penuh dengan rekayasa. Jadi siapa akan bertanggung jawab atas kematian Yesus? Pilatus pertama. Kedua, Kayafas dan Hanas. Tetapi ada satu lagi pihak yang bertanggung jawab atas kematian Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah salah satu murid Tuhan yang pada akhirnya di akhir dari hidup Tuhan Yesus, ia mengkhianati Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa Yudas Iskariot bersekongkol dengan para pemimpin agama Yahudi dengan bayaran 30 keping perak untuk menyerahkan Yesus. Pertanyaannya adalah, mengapa Yudas mengkhianati Yesus? Apa alasannya mengapa Yudas mengkhianati Tuhan Yesus? Ada orang berusaha untuk memberitahu kepada kita, paling tidak ada 3 alasan. Alasan pertama karena Yudas sakit hati. Waktu dalam Yohanes pasal ke-12, seminggu sebelum Yesus disalibkan, Yesus datang ke Betania karena diadakan pesta buat dia. Kenapa? Karena sebelumnya Lazarus yang sudah mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Maka dia mengadakan kebaktian syukur di rumahnya, ada pesta buat Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pesta, Maria Magdalena meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu. Ketika melakukan demikian, si Yudas Iskariot ini protes.
Ngapain pemborosan? Ngapain minyak mahal itu cuma dituangkan ke kaki saja? Itu bisa dijual 300 dinar, bisa kasih makan banyak orang. Nah, Yesus tahu motivasi Yudas. Yesus tahu motivasi Yudas bukan karena dia mengasihi orang-orang miskin, tapi karena dia berpikir kalau uang itu masuk kantong, dia bisa korupsi. Maka Yesus mengatakan apa? Orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak selalu ada pada kamu. Dan ada mengatakan Yudas Iskariot sakit hati waktu Yesus menegur dia di depan banyak orang. Alasan kedua dikatakan, mengapa Yudas menjual Yesus? Alasan kedua karena dia cinta uang. Dia tergiur dengan tawaran dari pemimpin agama. Kalau engkau mengkhianati Yesus, menjual dia, aku akan memberikan 30 keping uang perak kepadamu. Sekalipun jumlahnya tidak besar. Dan alasan ketiga, mengapa Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus? Dikatakan karena dia kecewa dengan misi Tuhan Yesus. Karena ada orang Yudas berpikir bahwa Yesus pelayanannya, misinya adalah untuk menggulingkan pemerintah Roma. Tetapi sepanjang hidup pelayanan Tuhan Yesus, sepertinya Tuhan Yesus tidak mau terlalu berurusan dengan pemerintah Roma. Jadi dia kecewa dengan misi Tuhan Yesus. Apapun alasannya, saudara, kita mengatakan Yudas membiarkan dirinya dipakai oleh setan. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal ke-23 ayat kedua dikatakan, iblis masuk ke dalam hati Yudas. Karena Yudas buka pintu untuk iblis bekerja. Dan pada akhirnya dia menjual Yesus. Ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, dia menyesal. Dia kembalikan uang itu 30 keping perak kepada pemimpin agama Yahudi. Dan pada akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sekalipun pada akhirnya dia menyesal. Tapi itu tidak meniadakan tanggung jawabnya yang sudah menjual gurunya Yesus Kristus untuk uang seharga 3 keping uang perak. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat ada 3 tokoh yang terlibat bertanggung jawab atas kematian Yesus. Pertama, Pilatus. Kedua, Hanas dan Kayafas. Ketiga, Yudas Iskariot. Apakah dengan menyebutkan ketiga tokoh ini, terus jawabannya sudah clear? Kita langsung tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian Yesus? Ternyata tidak sesederhana itu, saudara. Itu sebanyak kita masuk yang kedua, yaitu secara rohani. Kalau secara historis, sudah kita tahu 3 orang bertanggung jawab atas kematian Yesus. Pilatus, Hanas, Kayafas, dan Yudas Iskariot. Tapi secara rohani, kita juga mendapatkan 3 jawaban. Sebetulnya siapa yang bertanggung jawab atas kematian Yesus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesaya 53 ayat keempat hingga 5 berkata demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bidul-bidulnya kita menjadi sembuh. Saudara, 4 kali Yesaya mengatakan kita. Kita itu siapa? Kita itu adalah you and me. Anda dan saya, kita. 4 kali dikatakan apa? Penyakit kita, kesengsaraan kita, pemberontakan kita, kejahatan kita. Ini berarti sekalipun pada waktu itu, pada kurun waktu itu ketika Yesus disalibkan, Yesus mati di atas kayu salib. Kita belum lahir, kita tidak ada di situ. Tetapi sebetulnya secara rohani kita hadir waktu Yesus disalibkan. Mengapa? Karena untuk penyakit kita ia disalibkan. Untuk kesengsaraan kita ia disalibkan. Untuk pemberontakan kita ia disalibkan. Untuk kejahatan kita ia disalibkan. Jadi Yesus dihukum mati. Siapakah bertanggung jawab? Pertama, kita, Anda dan saya. Kita bertanggung jawab atas kematian Yesus di atas kayu salib. Dikatakan, saudara, ayat ke-6 dari Yesaya 53. Kita sekalian seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita semua bertanggung jawab atas kematian Yesus.
Barangkali kita berkata, oh kematian Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Saya masih nggak tahu di mana, saya belum lahir. Betul, secara fakta sejarah kita tidak ada. Tapi secara rohani, secara spiritual, kita bertanggung jawab atas kematian Yesus di atas kayu salib. Ada sebuah lagu yang kemarin waktu Paskah kita nyanyikan. Were you there when they crucify my Lord? Apakah kita hadir waktu Yesus disalib? Jawabannya sangat jelas. Yes, we were there. Kita ada di sana. Waktu Yesus disalib, kita ada di sana. Kenapa? Karena kita yang menyebabkan kematiannya. Kita yang bertanggung jawab atas kematian Yesus ketika dia di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali kita berpikir diri kita itu lebih baik dari orang lain. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, seringkali kita berpikir kita lebih baik dari orang lain. Kita tidak melakukan hal yang mengerikan dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita adalah orang yang berbohong, menipu, bergosip. Kita mudah menghakimi orang lain. Dan kita seringkali bertindak tidak fair terhadap orang lain. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memandang salib Kristus, maka kita akan melihat dosa-dosa kita. Ketika kita diterangi secerca sedikit saja dari terang Golgota, salib Kristus, maka kita akan melihat secara jelas bahwa hal yang kita anggap baik dalam diri kita, itu ternyata adalah kain yang kotor, sampah di hadapan Tuhan. Yesaya mengatakan kebenaran manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Kebenaran kita bagaikan kain yang kotor di hadapannya. Itu kondisi kita, saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, orang Kristen yang paling agung adalah orang Kristen yang selalu peka akan dosa dalam dirinya. Semakin dekat kita dengan Tuhan, maka semakin kita menyadari diri kita adalah orang berdosa. Maka semakin kita menjadi humble dan kita tidak pernah berani mengatakan apa yang tidak seharusnya kita katakan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita melihat dosa kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita menyadari siapakah diri kita. Yesaya 53 ayat 5 mengatakan apa? Memberikan kabar baik untuk kita semua. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Dosa-dosa kita lah yang telah memimpin Yesus dipaku di atas kayu salib. Dosa-dosa kita lah yang telah memimpin Yesus dijatuhi hukuman mati. Tetapi sekalipun dosa-dosa kita yang menyebabkan kematian Tuhan. Tapi kasih Tuhan kepada kita yang telah memimpin Kristus dengan konsisten, dengan rela menjalani salib sampai pada detik terakhir untuk keselamatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapakah yang bertanggung jawab atas kematian Yesus? Yaitu kita, Anda dan saya. Kita bertanggung jawab atas kematian Yesus di atas kayu salib. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sampai di sini masalahnya belum tuntas. Pertanyaannya belum tuntas. Pertanyaan lagi, siapa yang bertanggung jawab atas kematian Kristus? Berikutnya mungkin bikin kita kaget. Yang bertanggung jawab atas kematian Kristus adalah Allah Bapa sendiri. Yesaya 53 ayat ke-10 mengatakan apa? Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Saudara, Allah Bapa yang menghendaki kematian Yesus di atas kayu salib. Ini mungkin sesuatu yang sangat mengagetkan kita. Bayangkan, kita sebagai seorang bapak, kita menginginkan anak kita diremukkan, anak kita menderita, anak kita sengsara. Sebagai orang tua kita pasti tahu, waktu anak kita sakit, rasanya kita bagaimana. Kalau perlu kita menggantikan dia. Apalagi ketika dia anak kita masih kecil-kecil, masih begitu kecil, harus diinfus. Untuk diinfus harus dimasukin jarum. Di tangan dicari-cari nggak ketemu karena mungkin nadinya itu begitu kecil. Urannya begitu kecil, pembuluh darahnya begitu lembut. Dicari-cari, ditusuk sana, tusuk sini, nggak ketemu darahnya. Ganti tangan lagi, dicari-cari, nggak ada.
Akhirnya ganti kemana? Ganti ke kaki. Rasanya kalau bisa kita menggantikan. Jangankan demikian, kita lihat mulut anak kita sariawan aja, kepengen kita menggantikan dia. Karena minum susu susah, sakit. Kasih bubur rasanya dia sakit, nangis. Kalau bisa kita yang gantikan dia, itu orang tua. Tapi kita mengatakan apa? Dikatakan, Tuhan berkehendak meremutkan dia dengan kesakitan. Yesus mati di atas kayu salib karena itu kehendak Allah baginya. Saudara, siapa akan bertanggung jawab atas kematian Yesus? Dikatakan Allah Bapa bertanggung jawab atas kematian Yesus. Kalau demikian, jikalau Allah Bapa bertanggung jawab atas kematian Tuhan Yesus, berarti Pilatus tidak bersalah, Kayafas tidak bersalah, Hanas tidak bersalah, Yudas Iskariot tidak bersalah, para panglima Romawi yang menjalankan hukuman tidak bersalah, orang banyak berteriak salibkan dia tidak bersalah. Kita mendapatkan jawabannya, saudara. Waktu kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 4, ayat 27 hingga 28 demikian. Saya bacakan. Kisah para Rasul pasal keempat, ayat ke-27 hingga 28 mengatakan, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa, beserta suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Saudara, saya bacakan sekali lagi ya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Apa fakta yang mau dinyatakan di sini kepada kita? Fakta pertama, mereka menyebut nama Herodes dan Pilatus. Berarti apa? Orang Kristen mula-mula tidak melupakan siapa menyalibkan Yesus. Siapa yang bertanggung jawab atas kematian Yesus? Herodes, Pilatus, yang lain. Allah Bapa juga tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian Yesus. Jadi ketika menyebutkan Herodes, ketika menyebutkan Pilatus dan yang lainnya, itu ada fakta sejarah bahwa mereka bertanggung jawab atas kematian Yesus. Kedua, kejahatan mereka itu melaksanakan rencana atau tujuan Allah. Maka kalimat berikutnya mengatakan, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi Yesus mati di atas kayu salib itu adalah rencana Allah. Karena itu ada jalan keselamatan untuk manusia diselamatkan. Tapi pada saat yang sama tidak meniadakan tanggung jawab orang-orang yang menjatuhi hukuman mati kepada Yesus. Pilatus bertanggung jawab karena ia yang teken surat hukuman mati. Kayafas, Hanas bertanggung jawab karena mereka yang mengadili Yesus dengan hukuman mati. Yudas Iskariot bertanggung jawab karena ia menjual Yesus untuk disalibkan, untuk dihukum mati. Semua mereka bertanggung jawab. Tapi pada saat yang sama, ketika mereka melakukan kejahatan mereka, mereka sedang menggenapi rencana Allah untuk keselamatan manusia melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Sekarang yang terakhir, siapa yang bertanggung jawab atas kematian Yesus di atas kayu salib? Jawabannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia yang bertanggung jawab atas kematiannya. Saya bacakan Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Yohanes pasal 10 ayat 17 mengatakan demikian. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi siapa akan bertanggung jawab atas kematian Yesus di atas kayu salib? Pada akhirnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Kenapa? Karena dia rela mati untuk kita. Karena itu satu-satunya jalan kita diselamatkan.
yaitu ia mati menggantikan kita. Maka Kristus rela memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Jadi kesimpulannya adalah Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa merencanakan karya keselamatan. Allah Anak Yesus Kristus melakukan keselamatan itu dengan cara menyerahkan dirinya untuk mati bagi kita. Dan pada saat yang sama, Pilatus dan teman-temannya adalah aktor yang terlibat dalam drama penyelamatan Allah melalui kejahatan yang mereka lakukan. Mereka tetap bertanggung jawab atas dosa dan kejahatan mereka. Tapi pada saat yang sama, Allah sedang menggenapi rencana kekalnya untuk keselamatan kita semua. Itulah inti dari kalimat, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat untuk kita semuanya.